Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi kita sudah masuk ke semester 2. Jadi untuk materi semester 2 ini nanti akan ada 3 materi fisika ya. Yang pertama adalah tekanan, nanti yang kedua ada getaran dan gelombang, dan yang terakhir nanti ada materi tentang optik dan cahaya. Nah, untuk yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang bab tekanan. Untuk bab tekanan sendiri nanti akan dibedakan menjadi 3 macam tekanan, yaitu ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Nah, untuk video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tekanan pada zat padat ya. Bagaimanakah tekanan pada zat padat? Kita lihat. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tekanan zat padat sendiri, kita harus tahu apa sih yang dinamakan dengan tekanan. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa tekanan adalah besarnya gaya tiap satuan luas. Nih ada ya, besarnya gaya tiap satuan luas. Jadi besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda yang kita berikan tiap satuan luas. Luas itu adalah yang menekan. Contoh misalkan kamu menekan dinding dengan telapak tanganmu, berarti besarnya kekuatan yang kamu berikan ketika menekan dinding itu namanya gaya. Kemudian telapak tanganmu adalah luasannya. Oke, luasannya. Nah, besarnya tekanan di sini pada suatu benda itu dipengaruhi oleh ada 4 macam ya. Yang pertama apa saja? Ada gaya, kemudian luas, ketinggian, dan kedalaman. Jadi inilah yang mempengaruhi besarnya tekanan yang terjadi pada suatu benda. Berapa besar gayanya? Kalau gayanya besar, tentu saja kamu merasakan gaya yang tekanan yang besar juga ya. Kemudian luas, artinya seberapa besar sih luas yang menekan, seberapa besar sih luas yang mendorong. Nah, itu juga mempengaruhi. Ketinggian dan kedalaman ini nanti akan berpengaruh pada tekanan pada zat cair. Oke. Sekarang kita lihat untuk tekanan zat padat sendiri, jadi dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas. Nah, contoh nih kita lihat di sini ada balok nih, ada balok ya yang berwarna biru ini. Oke. Balok ini bisa kalian lihat, ini balok. Nah, balok ini di sini punya panjang, lebar, dan tinggi. Balok ini anggap saja kita taruh di lantai. Jadi yang di sini lantai, ini lantainya. Kita taruh di lantai. Maka kalau balok ini punya massa M, pasti massanya ini akan menekan lantai kan, sama kayak misalkan kamu duduk di lantai, pasti badanmu merasa akan memberikan tekanan ke lantai. Seperti itu. Nah, sama dengan balok ini. Balok ini punya massa, ditaruh di lantai, maka balok akan memberikan tekanan ke lantai. Tekanan ini berasal dari mana? Dari massanya. Ini yang M. Oke. Kemudian berasal dari luasnya. Luasnya yang mana? Namanya luas berarti luas yang menekan ya. Luas yang menekan kan yang P dan L di sini. Berarti T di sini tidak perlu kita gunakan karena T tidak menekan kemana-mana ya. Berarti T tidak kita gunakan. Oke. Sekarang bagaimana besarnya tekanan yang terjadi? Nah, besar tekanan yang terjadi ya bergantung pada masanya, bobotnya. Makin besar masanya, artinya semakin besar juga gayanya. Pasti tekanan juga akan semakin besar. Ya, anggap saja misalkan orang yang masanya cuma 50 kilo dengan orang yang masanya 70 kilo. Kemudian dia menginjak kaki kamu misalkan. Nah, pasti lebih sakit yang masanya 70 kilo dibanding 50 kilo. Oke. Ya, bisa dibayangkan ya besarnya tekanan yang diberikan karena pengaruh massa. Terus luasan. Nah, luas yang menekan ini tadi, semakin kecil luasnya justru dia semakin besar tekanan, semakin kecil luasnya justru semakin besar tekanannya. Jadi terbalik. Jadi kalau bidang yang menekan kecil, tekanannya besar. Tapi kalau bidang yang menekan besar, tekanannya kecil. Contohnya seperti ini gampangnya. Kamu tahu sepatu high heels ya. Jadi sepatu high heels itu kalau misalkan menekan orang atau menginjak kaki kamu yang heelsnya kecil, itu pasti lebih sakit dibanding sama orang yang injak kaki kamu hanya menggunakan sepatu yang flat atau sepatu yang datar, tidak ada heelsnya, tidak ada haknya.
Kerasa ya, kan beda. Jadi heels itu kecil, luasnya menginjak terasa lebih sakit dibandingkan orang yang memakai sepatu tanpa heels atau sepatu tanpa hak. Nah, bisa dibayangkan. Jadi bisa kamu lihat semakin besar tekanan, semakin besar gaya, semakin besar tekanan, semakin kecil luasan bidang tekan, maka semakin besar tekanannya. Jadi terbalik dia. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan ya. Jadi ingat, besarnya tekanan itu dipengaruhi pada tekanan zat padat dipengaruhi oleh massa dan bidang luas tekannya. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat ini contoh nomor 1, disuruh urutkan benda-benda di bawah ini dari yang terbesar hingga ke terkecil. Benda-benda ya dari yang terbesar ke yang terkecil itu kan bisa kamu lihat sendiri. Ya, atau kamu ingat yang saya bilang tadi. Benda-benda di sini dianggap bahwa punya massa yang sama. Oke. Kalau dia punya massa yang sama, udah pasti kalau nekan tekanan juga berasa sama. Tapi kita cek lagi. Ternyata luasnya kan beda-beda ya. Coba lihat ini. Ini luas yang A. Ini luas yang B, luas yang C, luas yang D. Semuanya berbeda. Nah, karena luasannya beda, ingat tadi bahwa semakin kecil luasannya, tekanannya semakin besar. Karena diminta dari urutan terbesar ke terkecil, otomatis pasti yang D tekanannya paling besar ya, karena paling kecil. Terus yang C, kemudian yang B, kemudian yang A. Jadi urutannya adalah dari D, kemudian ke C, ke B, baru kemudian ke A, seperti itu. Bisa ya, bisa dipahami. Jadi lihat, semakin kecil ini luasan yang ini, maka akan semakin besar tekanannya. Nih, luasannya yang di bawah sini. Oke. Kalau ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke rumusnya. Tadi ini pengantarnya untuk supaya kamu tahu bagaimana sih yang dimaksud dengan tekanan tadi ya. Sekarang kita masuk ke rumus. Nah, rumusnya seperti yang kamu lihat di sini, rumus tekanan memang ada 3, tapi dasarnya cuma 1, yaitu rumus tekanan adalah yang ini, yaitu nih, P sama dengan F per A. Nih. Jadi tekanan adalah gaya dibagi luas bidang yang menekan. P dari bahasa Inggris yaitu pressure yang artinya tekanan. F-nya adalah force, gaya. Ini udah kita pelajari di semester 1 ya, F gaya ya. A adalah luas bidang tekan. Ingat, A adalah luas bidang tekan. Oke. Maka kalau sudah ada luas bidang tekan, berarti di situ kita lihat luas yang menekan itu berapa, terus gayanya berapa ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam segitiga jaib, ini juga sudah pernah saya ajarin. F ini letaknya ada di atas karena posisi F memang di atas di sini. Sisanya P sama A letaknya ada di bawah. Oke. Kemudian barulah kita dapat rumus yang F P kali A sama dengan F per P. Lihat aja, kalau kamu lihat di situ ada F dicari, berarti F kamu tutup, ya kan? F-nya kamu tutup, berarti sisa P sama A di bawah. Karena P sama A sama-sama di bawah, makanya jadinya dia dikali. Oke. Terus sekarang kalau kamu mau mencari A, nah kita lihat F-nya kan di atas, P-nya kan di bawah, makanya jadinya F dibagi P, seperti itu. Nah, ini sudah saya berikan keterangannya, yaitu P adalah tekanan dengan satuan PA. PA itu adalah Pascal dari nama peneliti tekanan ya, Pascal, atau bisa juga pakai Newton per meter pangkat 2 N per M pangkat 2. Itu sama saja, jangan dua-duanya, salah satu boleh pakai Pascal, boleh pakai Newton atau Newton per meter pangkat 2. Oke. Sedangkan F adalah gaya, pasti sudah tahu. Satuannya adalah Newton dari semester 1 ya. Dan A adalah luas alas yang satuannya adalah meter persegi, karena luas itu pasti dalam meter persegi. Ingat, kalau nanti masih sentimeter jangan lupa rubah ke meter. Oke. Sekarang
kita lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan dalam grup ya. Langsung diketik saja atau bisa pakai VM di grup apa yang mau ditanyakan dari penjelasan video ini. Oke, kalau gitu sekarang kita coba kerjakan contoh soal yang menggunakan rumus ini tadi ya. Contoh soal nomor 2 dan nomor 3. Oke. Kita masuk ke contoh soal nomor 2 dulu. Oke. Soal nomor 2. Kita lihat bersama soal nomor 2. Di situ ada sebuah balok yang masanya 2 kg berada di lantai seperti pada gambar. Nah, lihat gambarnya di sebelah. Jadi ini ada balok masanya 2 kg dan ada ditaruh di lantai. Oke, dengan panjang, tinggi, lebarnya sudah dikasih tahu semua. Yang ditanyakan adalah berapa tekanan pada lantai. Oke, sekarang saya gambar ulang dulu si balok. Kita gambar ulang dulu baloknya. Oke. Nah, seperti yang kamu lihat, balok ini tadi punya massa. Massanya balok berarti M. M-nya adalah 2 kilogram ya. Pertanyaannya tadi tekanan. Oke, terus jangan lupa dia punya panjang, lebar dan tinggi. Tadi udah dikasih tahu. Ini panjang, di sini lebar, di sini tinggi. Nah, panjangnya di sini 4 meter, yang ini 5 meter, yang di sini 6 meter. Oke. Pertanyaannya kita disuruh cari ya kan, di situ ditanya yaitu adalah tekanan P. Berapa tekanannya? Nih ditanyain. Sekarang kita jawab. Tadi kan rumusnya sudah dikasih tahu bahwa untuk mencari tekanan P, rumus yang digunakan adalah besarnya gaya dibagi sama luasan atau F per A. Sekarang kita cek apakah dalam soal ini sudah ada F sama A-nya. Belum ada kan ya. Nah, karena belum ada, bisa kita cari. Nah, cara mencarinya gimana? Ingat lagi rumus gaya pada semester 1 di materi hukum Newton dan gaya ya. Jika ada massa yang benda yang punya massa 2 kg diletakkan diam, maka massanya pasti dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, untuk mencari beratnya yaitu F-nya, maka F-nya dia itu dipengaruhi oleh gravitasi yaitu M dikali G saja, cukup dikali ya. Jadinya M dikali G. Nah, pakai ini. Cari dulu ini gayanya. Tinggal kamu hitung. Berarti di sini sudah ada M-nya tadi 2 kilo. Ingat, gravitasi kalau nggak dikasih tahu nilainya pakai 10 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa ini semester satunya diingat. Berarti 20 Newton. Ya, ingat ya. G-nya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat nih. Oke, udah dapat? 10 meter per sekon kuadrat ini gravitasinya. Oke. Next. Sekarang udah dapat F-nya, yang belum ada adalah A. A itu luas. Luasnya bisa kamu cari dengan menggunakan rumus A luas. Nah, karena ini bentuk di bawah panjang lebar tinggi adalah persegi panjang, maka luasnya juga pakai rumus persegi panjang. Rumus persegi panjang apa? Panjang dikali lebar toh. Nah, tinggal kali aja kalau gitu. Nah, panjangnya tadi 4 meter dikali lebarnya 5 meter, maka dapatlah 20 meter persegi. Beres. Sekarang kita cek apakah sudah lengkap semua. Oke. F ada 20 Newton, A ada 20 meter persegi, maka bisa kita cari deh. Maka tekanannya tadi P sama dengan F dibagi A. Oke. Nah,
Tinggal kita teruskan. Maka P sama dengan F-nya tadi 20 Newton dibagi 20 meter persegi sama dengan 20 dibagi 20 kan habis sama-sama ya, tinggal 1. Jadi 1 Newton per meter persegi, atau kamu pakai 1 Pascal juga boleh, sudah benar juga ya. Nah, maka inilah jawabannya. Maka tekanan dialami pada soal nomor 2 itu adalah sebesar 1 Newton per meter persegi. Oke. Jika ada pertanyaan tentang penjelasan yang ini, langsung saja ditanyakan ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, soal nomor 3 ini masih soal hitungan juga. Jadi sama, tetap rumusnya kita pakai rumus dasar tadi. Jadi untuk tekanan zat padat, rumusnya cuma 1 ya, cuman F per A. Nanti tinggal diputar-putar tergantung yang ditanya. Nah, ingat tadi pakai segitiga ajaibnya kalau pertanyaannya sudah yang lain. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Sebuah benda mempunyai tekanan 20.000 Newton per meter persegi dan luas penampangnya adalah 15 meter persegi. Ditanya adalah, hitunglah besar gaya tekan benda tersebut. Gaya tekan. Oke, pertama-tama kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal. Diketahui. Oke. Pertama, di soal disebutkan bahwa ada tekanan sebesar 20.000 Newton. Berarti ada F sebesar 20.000 Newton. Terus ada luas penampang A sebesar 15 meter per sekon kuadrat. Ini diingat ya bentuk-bentuk simbol. Jadi F itu adalah simbol untuk tekanan dan A adalah simbol untuk luas penampang. Mau luas penampang, mau luas bidang, pokoknya yang luas itu pasti A. Jadi jangan sampai kalian lupa. Kalau kalian lupa simbol ini, nanti lupa bakal pakai rumus yang mana. Oke. Kita lanjut, pertanyaannya besar gaya tekan benda tersebut adalah, berarti yang ditanya di soal itu adalah P, pressure. Oke, sekarang kita jawab ya. Jadi soal ini cuma tanya tekanan, sedangkan kamu sudah punya lengkap F sama A-nya, ya udah berarti langsung aja kan. P sama dengan gaya dibagi luas, F dibagi A. Nah, tinggal masukkan. Berarti maka P sama dengan F-nya nilainya sudah ada, yang ini 20.000 Newton dibagi 15 meter persegi. Berapakah kira-kira? Oke, untuk soal ini 20.000 dibagi 15 tuh koma ya, Ibu ganti aja soalnya biar enak kamu ngerjakan. Jadi jangan kita pakai 15, Ibu kasih 40 saja. Nih, berarti kita ganti jadi 40. Sebenarnya bisa, cuma jadinya koma. Jadi daripada kamu bingung, jadi kita kasih yang biasa dulu, yang penting kamu bisa cara ngitungnya. Nah, 20.000 dibagi 40. Kita cek ini nolnya 1, sama-sama coret, sisa 2000 dibagi 4. Ambil dulu yang 20-nya nih. 20 dibagi 4 sisa 5 ya. Sisa 5. Terus nolnya masih ada sisa 2, berarti P-nya sisa 500 Newton per meter pangkat 2, atau kamu mau pakai 500 Pascal juga boleh, ini juga benar. Nah, jadi jawaban soal nomor 3 500 Pascal itu kamu ganti nanti yang 15 meter perseginya yang di atas ya. Yang ini kita ganti jadi 40 karena kalau pakai 15 ini koma hasilnya ya, diganti 40. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyain di grup atau boleh diketik atau via PN kalau misalkan bingung ngetiknya. Oke,
cukup hari ini tentang tekanan zat padat dulu. Jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung, nanti next kita lanjut lagi ke tekanan zat cair. Selamat pagi.